Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan bicara nasib ibu kota negara Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo. Jika dirinya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya, pemindahan ibu kota ke Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dia menyatakan siapapun yang menjadi presiden harus bekerja sesuai undang-undang. Itu undang-undang, siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Lain kalau pengamat. Kalau seseorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai undang-undang. Ujar Anies dalam program TV One 15 jam mengabarkan yang dikutip fifa.co.id pada Rabu. Anies meminta semua pihak melihat rekam jejak kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu untuk memastikan proyek IKN tetap berjalan jika dirinya sudah duduk di kursi RI 1. Caranya dengan melihat masa lalu. Apakah ketika Anies bertugas di Jakarta, dia meneruskan yang dikerjakan sebelumnya atau tidak? Kalau dia meneruskan, berarti dia besok akan meneruskan, kata dia. Menurutnya, prediksi terbaik masa depan bukan dari lisan, melainkan rekam jejak. Dia memberi contoh dalam melanjutkan pekerjaan presiden. Saat menjabat gubernur, dia mengklaim tetap menjalankan program penataan kampung yang diwariskan Jokowi setelah tak menjadi kepala daerah. Bukankah itu yang selalu dikerjakan Pak Jokowi? Bukan kampung dihilangkan, kampungnya ditata dirapihkan, tutur Anies. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan bahwa asumsi tidak bisa dipakai dalam memprediksi masa depan. Menurutnya, hal tersebut bisa diprediksi dari fakta-fakta dan rekam jejak masa lalu, tapi berdasarkan fakta. Faktanya apa? Rekam jejak masa lalu, ujar Anies. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai Anies Baswedan memiliki kemungkinan direstui Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2024. Awalnya Agung mengatakan isu reshuffle yang sebelumnya mencuat lalu kini mulai meredup, membuktikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memiliki pengaruh bagi Jokowi. Isu reshuffle yang kini meredup di satu sisi membuktikan bagaimana pengaruh Surya Paloh untuk sementara ini bagi Presiden Jokowi, kata Agung saat dikonfirmasi. Menurutnya hal tersebut tak terlepas dari Partai Nasdem yang merupakan loyalis sejak Jokowi menjadi gubernur dan presiden 2 periode. Sekaligus menjadi pihak yang senantiasa memiliki loyalitas tinggi saat pemerintahan berlangsung, ujar Agung. Karenanya, Agung memandang bahwa hubungan Surya Paloh dan Presiden Jokowi terus berlanjut untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun setelah tak lagi menjabat agar tak terlalu bergantung ke PDIP. Sehingga, kata dia, Anies memiliki kemungkinan direstui Jokowi dengan catatan membawa narasi keberlanjutan lingkungan pembangunan. Anies yang menjadi capres Nasdem malah ada kemungkinan mendapat restu Jokowi dengan insentif. Anies fokus membawa narasi keberlanjutan ketimbang perubahan, ucapnya. Agung menilai apabila Anies direstui, Jokowi akan mendapatkan investasi politiknya di semua sosok, sehingga keseimbangan politik tercapai dan siapapun yang maju adalah orangnya Jokowi, ungkap dia. Lebih lanjut, dia menambahkan Jokowi juga dianggap sebagai negarawan apalagi menempatkan diri sebagai figur yang mengayomi bagi semua capres maupun cawapres. Sebagaimana diketahui, hubungan Jokowi dengan Surya Paloh sempat diisukan renggang setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk pemilu 2024 pada awal Oktober lalu. Kerenggangan ini disinyalir dari ketidakhadiran Jokowi dalam acara hari ulang tahun ke-11 Nasdem pada November 2022. Presiden bahkan tak menyampaikan ucapan selamat. Jokowi juga terekam kamera tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar Oktober lalu. Tak lama kemudian muncul isu reshuffle kabinet, yaitu pergantian menteri dari Nasdem. Dukungan dari partai politik kepada Anies maju capres terus bertambah. Sebelumnya diberitakan PKS telah resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres. Anies sebelumnya didukung Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Ketiga partai ini pun sedang menjejaki koalisi bernama Koalisi Perubahan.
Dengan demikian, Anies telah mengantongi tiket yang cukup untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024.